Hai sobat semua, saat ini kita ketemu lagi di channel saya yang selalu berbagi informasi mengenai semuanya simulasi dan saya ketahui. Oke teman-teman, di sini sudah ada Bandit ya teman-teman ya, sudah datang ya. Dari 88 Bandit BJX teman-teman. Ya, seperti ini. Nah, ini sudah saya ganti teman-teman, aslinya pakai ini nih aslinya ya. Kita review teman-teman ya, apa kelebihan dan kekurangan dari Bandit ini ya. Kalau saya belinya tanpa tabung karena saya sudah punya tabung yang komposit teman-teman, jadi harganya lebih murah ya. Harga kalau standarnya di 4,6 juta ya. Kemudian berapakah panjangnya kalau sama tabung komposit 48 ya teman-teman ya, 48 cc, 480 cc, total ada di 97 teman-teman, karena saya pakai larasnya laras 60 cm gitu ya. Supaya speednya terjaga ya. Kalau kita pakai laras yang 50 cm, standarnya Bandit sebenarnya di 50 cm teman-teman ya. 50 cm kita potong segini nih. Nah, tapi karena saya pesennya di 60 cm ya lebih panjang ya, tapi nggak sampai 1 meter juga ya, 97 cm. Kemudian beratnya sangat ringan teman-teman, tanpa skupnya berat nih, skupnya sendiri 1,2. Kemudian kalau karena tabungnya komposit nih ringan di 2,5 kilo kali ya kita ya. Jadi kalau ditambah sama ini ya paling di 3,5 kilo teman-teman. 3,5 kilo tidak begitu berat ya teman-teman ya. Dengan scoop ya ini ya, 3,5 kilo dengan scoop ya. Mungkin nggak sampai 4 lah ya, antara 3,5 sampai 4 kilo ya. Saya nggak bawa timbangan di sini. Kemudian apa kelebihannya selain ringan, kemudian compact gitu ya. Kelebihan lainnya adalah ini teman-teman ya, saya punya laras 22 ya. Ini bisa pesen juga ya, tapi khusus teman-teman ya, nggak sembarangan ya, nggak dijual umum ini ya, yang 22 ya. Nah, ini tinggal ganti aja teman-teman, plug and play ya. Jadi belakangnya nggak usah. Kalau kita yang senapan-senapan PCP biasa harus ganti tusuk mimis segala macam, ini enggak ya. Dia langsung masuk ke sini nih. Ini ya. Jadi dia ngunci di sini, ini apa namanya? Valve-nya dia. Das gitu. Ini cukup hanya laras saja teman-teman ya, tinggal pasang dan dapat dua-dua ya, ataupun yang lainnya, mau UD yang lebih besar juga bisa ya, mau UD yang 25 ya juga bisa dimasukin ya, cuman terbatas karena kalau kita lihat di sini tipis sekali ya, apa namanya, gelombangnya, karena lubangnya kan sama kan ya, kemudian lubang dalamnya itu lebih lebar ya, jadi lebih tipis. Itu kelebihannya, bisa diganti laras ukuran gede ya teman-teman ya. Kemudian untuk penyetelan power gampang teman-teman di sini teman-teman ya. Sini penyetelannya, tinggal diturunin aja. Kalau diturunin lempeng besar, kalau dinaikin berkurang ya. Oke, itu kemudian apalagi di sini sudah ada sandarannya untuk jempol teman-teman. Ini ya, di thumb-rest di sini ya. Jadi jempol itu duduk di situ enak gitu ya. Oke, itu kelebihannya. Speednya pasti luar biasa teman-teman ya. Speed terendah saja kalau di tekanan, bukan speed terendah, setelan terendah dengan tekanan di 200 PSI ya, 200 PSI di tabung saya itu bisa 1111 teman-teman pakai Hercules gitu ya. Kemudian kalau dinaikkan pakai Samyang dan naik lagi ya, apa namanya, karena nggak pakai ini nggak cukup teman, di atas 1100 nggak ke direksi ya, saya pakai Samyang di 1/5 ini sekitar 1039 ya. Kita bisa tes ya sekarang ya, kita bisa tes. Oke, kita pakai tes ya, pakai Samyang berapa dapatnya gitu ya, langsung setelan 1/5 aja teman-teman, setelan valve-nya ya. Oke, kemudian kita tembak aja, asal kena aja.
1030. Ya, Samyang 1030. Lumayan kencang teman-teman ya. Hanya 1/5 ya. Kita lihat ini. Ya, di sini baru 1/5-nya aja ini ya. Nah, ini. Ini ya, soalnya kan sampai penuh kan segini kan. 10 segini nih. Oke. Itu akurasinya bagaimana teman-teman? Yuk kita cek yang berikut ini. Oke teman-teman, kita coba bandit ya. Dari GX88. Sini sudah dikokang. Oke. Ada memisnya di dalam. Kita tembak yang ini ya teman-teman ya. Dua teman-teman, pakai memis Samyang ya, tambah screen ya. Ini settingannya baru 1/5 kali ya, 1/5. satu makin naik teman-teman. Mungkin dengan tekanan yang lebih rendah, valve-nya lebih kebuka ya teman-teman ya. Karena tekanan dari tabungnya semakin turun, semakin kecil yang menekan apa namanya valve-nya ya. Tembak lagi. Seribu 1021. Seribu 1030. Ini kanan kiri ya. Ini saya nembaknya kurang presisi teman-teman. Kalau dijepit itu mungkin lebih bagus ya. Seribu 1025. Satu kali lagi. Lumayan stabil ya. Tapi dari 1000 tadi di tekanan 3000 teman-teman. Begitu tekanannya mulai turun, beberapa kali tembakan naik ya. Ini di 1025. Terakhir teman-teman ya. Nanti kita cek perkenaan akurasinya. Seribu 1039. Naik ya. Jadi mungkin bisa 1050 ke atas nanti ya dengan settingan yang segitu ya. Jadi semakin lama semakin naik. Yuk kita lihat di sana perkenaannya seperti apa. Oke teman-teman, kita review bandit ya dari 88 BCR ya tipenya ya. Ini jarak 35 meter teman-teman. Jarak 35 meter. Seberapa akurasinya? Segini teman-teman. Ya, masih 1 jempol ini ya. Oke, ini ada salah tadi itu kemiringannya. Akurasinya di sini, ya segini, sekuku jempol ini ya, tuh ya. Kalau dikasih ini ketutup pasti sekuku jempol ya. Jarak 35 meter ya. Oke, itu teman-teman ya. Jadi akurasinya sejempol, gitu ya, jarak 35 meter. Kalau jarak 25 meter, itu
sekuku ini masih bisa ya, sekuku masih bisa. Itu pun juga tergantung dari sebenarnya berapa angin yang kita masukkan teman-teman ya di dalam apa tabung ini ya. Kemudian kalau kita lihat tadi kita udah bahas kelebihannya ya, kelebihan bandit. Kekurangannya apa? Ya pertama non regul teman-teman ya. Non regul itu harus kita pandai-pandai nyetel secara hammer karena kita nggak bisa apa-apain lagi di sini ya. Jadi di mana angin itu harus stabil ya. Kalau ini saya pakai di 1/5 teman-teman, dikasih tekanan di 3000 lebih. Speednya Samyang ini kecil, 960 gitu ya. Kemudian beberapa kali tembak, tekanan tabung mulai turun, mulai kenceng tuh, karena buka valve-nya mungkin lebih besar, sampai ke 1030 ya. Ini di tekanan 2800, itu sudah mulai kenceng buka ya. Tadi di tekanan 3000 yang saya pernah coba, itu di 960 ya. Nah, dia akan stabil 2800 sampai di sekitar 2000 teman-teman. Sampai sekitar 2000 itu masih segitu tuh. Ya, masih sama, konstan ya. Habis itu hilang, langsung drop gitu ya. Nah, itu kekurangannya karena non regul ya. Jadi kita harus pandai-pandai setting ya, melihat apa namanya? Konstan tidaknya senapan kita. Karena saya baru pegang, ini belum saya setting benar-benar teman-teman ya. Ini baru tes saja apa yang ada dari pabrikannya seperti apa ya, seperti itu. Kemudian kekurangannya karena belakangnya tabung begini teman-teman, ya kalau saya agak khawatir sebenarnya ya, tabung di pipi agak khawatir. Ya sebenarnya itu kekurangannya. Kemudian posisi nembaknya juga pasti kurang begitu nyaman ya kalau kita bandingkan sama PCP yang sudah apa ya, apalagi kalau spek lomba gitu ya, wah itu nyaman sekali ya. Kali ini jangan harapkan kita nembak dengan nyaman ya. Tapi kalau untuk berburu sudah cukup ya, posisi untuk bidik itu seperti ini tuh enak ya, bidiknya itu seperti ini enak, udah pas sebenarnya, nempel ya, ini harus nempel sama apa namanya tabung ya, pipi nempel sama tabung ini posisinya enak begini ya, enteng juga ya, karena enteng enak aja itu ya. Kekurangan yang lain recoil teman-teman ya, recoilnya tinggi ya. Kalau kita cek, kita kasih isi ya, kenapa akurasinya tadi ditembakkan agak gede, karena recoil tinggi ya. Tapi itu pun sudah bagus ya tadi ya. Kalau kita mau berburu sih ya oke, sekitar jarak 35 meter. Karena untuk big game ya. Kalau kita nembak begini mana ya, lihat recoilnya ya. Hentakannya terasa teman-teman ya. Hentakan terasa ya, tapi tidak begitu sampai ke belakang banget ya. Kita tes lagi ya. Terus lagi. Hentakan terasa tapi masih, kalau saya sih masih bisa handle gitu ya hentakannya. Ya masih bisa handle ya. Jadi kalau saya bidik sini gitu ya, dengan goyangan-goyangannya masih sini lah. Ya masih sekitar 2 cm lah. Ya dengan goyangan ya, karena kita nggak ada front rest-nya langsung begini tadi, itu kena sekitar bawahnya sini. Ya gitu ya. Agak goyang. Tapi untuk buruan besar nggak ada masalah teman-teman ya, untuk babi gitu ya, nggak ada masalah itu. Ya kena sini nggak ada masalah. Jadi memang ini diperuntukkan buat berburu ya. Kekurangannya lagi teman-teman, ini diisi manunya itu hanya sampai di 3500 PSI gitu ya. Di atas itu ya pasti nggak sanggup ya, harus ganti speknya, itu kekurangannya teman-teman. Walaupun tabungnya teman-teman punya tabung yang bisa sampai 4000 gitu ya. Nah ini mungkin untuk safety-nya ya, saya nggak tahu ya kenapa dibuat seperti itu di maksimal 3500 ya, mungkin untuk safety ya. Kemudian
Kekurangannya lagi apa ya? Triggernya agak berat teman-teman ya. Trigger itu memang bisa setting teman-teman triggernya. Saya setting kalau full ya pasti nggak bisa ngokang ya. Sampai saya kurangi sedikit mungkin ya, sedikit mungkin masih terasa ya. Tes gitu, tes ya. Khas senapan berburu. Ya, khas senapan berburu. Jadi kalau kita lihat triggernya itu apa ya? Ya beda dengan sampan lomba ya. Sampan lomba itu sentuh kan. Kalau ini memang ditekan ya. Agak ditekan tapi masih oke gitu. Ya, ya karena triggernya khas berburu teman-teman. Ya pastinya untuk kestabilan agak kurang ya. Karena kita harus menekan, begitu menekan goyang dikit, goyang ya kayak gitu. Nah, itu kekurangannya teman-teman ya. Tapi dari sisi powernya, tenaganya luar biasa ya. Sistem seperti ini, sistem yang paling bagus ya untuk power teman-teman. Kenapa? Dia langsung nggak ada hambatan dia. Ya kalau kita apa tulup itu ya, sempit itu ya, cep cep gitu, kita langsung kan ya. Jadi sistemnya seperti itu. Nah, kalau senapan-senapan yang dari bawah gitu anginnya itu tidak bisa mengalahkan speednya ini teman-teman. Ya, kalau teman-teman nggak mau berburu model yang apa namanya big game gitu ya, ya konstruksi yang paling bagus seperti ini. Ya, AFC ini konstruksi paling bagus nih. Ya, ini bandit kan contoh AFC ya. Konstruksinya paling bagus, tenaganya paling gede, gitu ya. Itu teman-teman yang bisa sharing kali ini ya, bandit 88 ya. Akurasinya lumayan bagus ya, jarak 35 meter satu kuku jempol ini. Ya. Dan itu tidak dijepit teman-teman ya, hanya di ini biasa ya, di apa namanya ada phone rest biasa. Kalau dijepit saya yakin lebih lebih kecil lagi ya. Itu udah luar biasa segitu. Untuk senapan berburu ya teman-teman ya, kita ininya bandingannya senapan berburu. Kemudian untuk apa lagi ya, handlingnya enak untuk berburu ya, ringan teman-teman. Ini skopnya aja yang berat 1 kilo. Kalau kasih skop yang kecil ringan, wah udah mantap, dibawa kemana-mana mantap ya. Kemudian recoil tinggi, kekurangannya ya non regul sehingga anginnya terbatas karena speednya nanti naik turun ya. Nah kita harus atur benar-benar speednya supaya kita tahu pergerakan ada di mana dan juga kestabilannya ada di mana teman-teman ya. Langkah hammernya panjang teman-teman ya, panjang sekali ini, berapa senti nih ya langkah hammernya ya. Kalau kita lihat sampai di sini sekitar 5 senti teman-teman ya, 5,5 senti. Kalau 5,5 senti akibatnya apa? Recoilnya pasti terasa ya, terasa agak tinggi ya karena memang powernya dimaksimalkan ya. Itu aja yang bisa sharing teman-teman untuk bandit. Untuk review yang lebih dalam nanti kita buat ya, ini hanya tes karena baru datang aja ya, belum bisa dengar apa-apa ya. Itu aja yang bisa sharing kali ini. Jangan lupa like, subscribe. Selamat berlagas, see you.